Ya, Ustaz, pagi hari ini kita patut mengucap syukur buat kasih kemurahan Tuhan yang terus berlaku dalam kehidupan kita, sehingga nyata kekuatan, kesehatan masih Tuhan berikan bagi kita. Bahkan waktu yang terindah kita boleh ada dalam rumah Tuhan untuk kita datang memuji, membesarkan akan nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu, pandanganmu hanya kepada Tuhan untuk kita datang dalam hadirat-Nya, memuji, membesarkan akan nama Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat kasih anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Nyata Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada sekarang. Kami percaya itu terjadi karena kemurahan, berkat kasih karunia-Mu. Kami mau datang kepadamu Tuhan, kami mau memuji, menyembah-Mu Tuhan, bahkan menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya hari ini adalah hari yang begitu indah dalam hidup kami, ketika kami mau untuk menghadap Tuhan. Untuk itu ibadah di pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, jadi sesuai dengan kehendak Tuhan dan dapat ditabiskan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya Yesus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus Tuhan, dan kekudusan-Mu yang melingkupi kehidupan kami, yang mentakhirkan kami, yang melayakkan kami, yang menyucikan kami. Masuk keluar Maha Kudus dengan darah domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk keluar Maha Kudus dengan darah domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha. Sekali lagi katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha
semua bangkit berdiri. Haleluya, ku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Hidup kami dibenarkan oleh karena kuasa darah anak domba. Untuk itu kami siap untuk memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Masih bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Amin. Beri jabat tangan kepada jemaat Tuhan yang ada di sebelah kiri, di sebelah kanan, muka belakang. Haleluya. Kita bersyukur, berbahagia karena Tuhan Yesus baik. Ku masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Amin. Masuki gerbangnya dengan hati
buat rahmat anugerah Tuhan. Kami bersuka cita oleh karena kemenangan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami bersuka cita oleh karena Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami, yang membela setiap perkara kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Jemaat Tuhan, siapkan hatimu untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Engkau Tuhan yang hidupkan, Engkau yang berperkara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pembelaan, buat penyertaan, perlindungan Tuhan. Seluruh hidupku, sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkan. Sekali katakan di telapak tanganmu. Di telapak tanganmu tertulis namaku, dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai, di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggal. Katakan, ku nyatakan bakal Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang ku sembah di setiap nafasku. Katakan di telapak tanganmu,
kebaikan Tuhan kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu kami manusia yang lemah Tuhan, kami butuh Tuhan. Dalam setiap pengambilan keputusan kami setiap hari, ada begitu banyak hal Tuhan yang harus kami putuskan. Untuk itu ajar kami Tuhan untuk memutuskan setiap perkara berdasarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu menjadi penuntun dalam kehidupan kami, untuk kami melangkah. Bahkan firman-Mu adalah kekuatan bagi kami ketika menjadi lemah, ketika sakit, pergumulan kehidupan kami. Engkau Allah Jehovah Rapha, Engkau tabib di atas segala tabib, Engkau dokter di atas segala dokter, sehingga oleh masa bilur-bilur setiap penyakit disembuhkan. Hamba-Mu Tuhan yang adalah manusia biasa, Tuhan yang penuh kekurangan, tentunya percaya ketika Tuhan memakai dia, kekuatan kuasa Roh Kudus dalam kehidupannya, memberikan kekuatan, memampukan dia di dalam nama Yesus untuk dapat berkata-kata bukan atas kehendak manusia, tetapi berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Pakai mulut, lidah, bahkan seluruh anggota tubuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan, agar firman-Mu disampaikan kepada jemaat Tuhan dan benih firman dapat tertanam, tertabur di tanah hati yang paling subur, sehingga dapat berbuah guna hormat kemuliaan nama. Setiap kuasa-kuasa iblis dalam bentuk apapun yang coba-coba mengganggu kebenaran firman Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan, kami tolak, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, dan bila hati kami penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan, untuk kami menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap menerima kebenaran Tuhan katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan diserahkan kepada Bapak Imam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat pagi, hari yang penuh keberkatan, hari yang penuh sukacita. Kita ada di rumah Tuhan untuk kita beribadah sebagai ungkapan syukur, terima kasih kita kepada Tuhan untuk segala kebaikannya, kemurahannya, kasih setianya yang menyertai, yang memelihara hidup kita sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Saudara, kita masih dalam suasana kematian, kebangkitan Tuhan Yesus. Minggu kemarin di dalam ibadah Paskah di pantai kemarin, saudara, firman Tuhan luar biasa disampaikan oleh Ibu Gembala, menyatakan bahwa Dia telah bangkit mengalahkan maut, memberikan jaminan bagi kita yang percaya. Ya, karena itu sama seperti malaikat Tuhan datang kepada perempuan-perempuan di kubur dan berkata, jangan takut, kamu mencari Dia yang sudah bangkit. Ya, sesuai dengan yang telah dinubuatkan. Jadi saudara, Yesus telah bangkit. Firman Tuhan berkata, kalau Dia tidak bangkit, maka sia-sialah pengharapan kita. Karena Dia bangkit, Dia memberi jaminan bagi kita yang percaya. Ada jaminan pemeliharaan teristimewa, jaminan kepastian akan keselamatan. Amin. Nah, saudaraku
terkasih dalam Tuhan, kembali kita melanjutkan firman Tuhan ini. Kita membuka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasalnya yang ke-21 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-14. Yang sudah menemukan ayat ini, katakan sama-sama, Yesus hidup. 2, 3. Lagi 2, 3. Yesus. Ya, puji Tuhan. Ayat-ayat ini akan dibacakan bersama-sama saja dengan suara yang keras. Karena kita meyakini dia hidup, maka iman pun kita bangkit dan hidup hari ini. Amin. Ya. Ayat 1 sama-sama. 1, 2, 3. Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku ingin menangkap ikan. Kata mereka padanya, kami ingin juga dengan engkau. Mereka berkata mengenai mereka tahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. 3 hari kemudian siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai bau? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, keluarkanlah jalan di sebelah kanan kamu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka membatalkannya, dan mereka tidak dapat menaikkan lagi banyaknya ikan. Maka mengindikasi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus berkata bahwa itu adalah Tuhan, maka ia menangkap pakaiannya, sebab dia tidak berpakaian, lalu terjun dalam danau. Murid-murid yang lain datang menyertaku, karena mereka tidak jauh dari Yohanes. Hanya mereka berpuasa saja dan mereka mengira jalan ikan. Ketika mereka menjadi ibadah, mereka mengatakan dari atasnya ikan dan kata Yesus kepada mereka, bawalah berangkat yang berangkat itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menjaga itu ke darat, penuh ikan dan besar 150 ekor banyaknya, dan seluruh sebanyak itu jalan itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah bersama-sama. Tidak ada dalam hati yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa dia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah tindakannya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah dia bangkit dari antara orang. Katakan amin. Saudara, luar biasa ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca ini. Firman Tuhan ini saya beri judul menyadari akan kehadiran Tuhan. Firman Tuhan berkata tadi bahwa ketika Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan nubuat firman, maka murid-muridnya ini mereka kembali ke profesi mereka sebelumnya, di mana sebelum mereka menjadi murid atau rasul Yesus, mereka sebagian besar adalah para nelayan. Mereka kembali kepada profesi, kepada aktivitas mereka sebelumnya setelah Yesus dia bangkit. Alkitab berkata, sesudah dia bangkit, dia menyatakan atau menampakkan dirinya yang pertama kepada perempuan-perempuan yang datang di kubur waktu itu. Dan penampakan
berikutnya, yang ketiga, saudara, dicatat di dalam Alkitab Yohanes pasal 21 ayat 14, di mana penampakan yang ketiga itu dia mendatangi murid-muridnya ini di tepi pantai. Dia mendatangi mereka di saat mereka beraktivitas. Yesus hidup dan dia mendatangi setiap murid-muridnya, apapun bentuk aktivitas kita. Amin. Karena dia hidup, dia mendatangi murid-muridnya ini sewaktu mereka ada di pantai. Hal yang sama juga dia kerjakan bagi murid-muridnya di hari-hari ini. Dia nyatakan juga di dalam kehidupan setiap kita. Dia mau hadir apapun bentuk aktivitas kita. Karena itu saya beri judul firman Tuhan hari ini, menyadari akan kehadiran Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dia hidup. Karena itu dimanapun kita berada, baik di tempat ini kita beribadah, kita bergereja, maupun di rumah kita, di sekolah kita, di kantor kita, di perjalanan kita, di kendaraan kita berjalan kaki. Saudara, Yesus karena dia hidup, dia hadir dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah sendiri. Sama seperti murid-muridnya ini, ketika dia bangkit saudara dari kematian, dia tidak meninggalkan mereka. Yesus hadir di tengah kehidupan mereka. Yesus yang sama yang telah bangkit 2000 tahun yang lalu, yang kita meyakini dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dia senantiasa hadir dalam hidup kita. Dalam susah, dalam senang, dalam sehat ataupun sakit, Yesus tetap ada bersama kita. Amin. Dia yang adalah roh, dia tinggal di dalam kita. Lihat 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-16. Silakan seorang yang sudah dapat bisa tolong bantu baca bagi kita. Tuhan, tidak tahu kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan kamu, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Bahwa Roh Allah itu diam di dalam kamu, artinya dia hadir di dalam kita. Amin. Dia telah bangkit dan dia mengutus Roh-Nya, Roh Kudus. Dan kita yang ada menerima Roh, kita sudah hidup di dalam pimpinan Roh. Dia hadir, dia menyertai kehidupan kita. Kasih tahu teman sebelahmu, dia menyertai kita. 2, 3. Tapi jujur, sering tak orang jaga bertanya, Tuhan, apakah Engkau masih bersama dengan aku? Dikala saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada pergumulan, ada persoalan, ada masalah. Banyak sekali murid Tuhan mengucapkan kalimat ini, Tuhan, apakah Engkau masih menyertai aku? Berulang kali saya katakan dari tempat ini, bahwa di zaman perjanjian lama, Roh Kudus itu bisa meninggalkan seseorang. Contohnya siapa? Saul. Ketika dia sudah tidak lagi berlaku setia, maka Roh Allah meninggalkan dia. Karena itu yang ditakuti oleh Daud dalam doanya, dia bilang apa? Jangan ambil rohku. Karena dia sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana perilaku seorang yang ditinggalkan oleh Roh Kudus. Jalan hidupnya saudara pasti kacau. Itu perjanjian lama, tapi perjanjian baru Roh Kudus sudah dicurahkan dan dia tinggal permanen di dalam kehidupan kita. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia akan terus menyertai kita. Dia hadir di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Di gereja, di rumah, di sekolah, bahkan di kamar.
sekalipun hanya mungkin saya atau saudara sendiri, Dia ada di sana. Pemazmur berkata, kemanakah aku dapat menjauhi dari roh-Mu ya Tuhan. Mazmur 139. Engkau ada di sana. Cepat orang buka ayat itu. Silakan seorang yang sudah dapat. Mazmur 139. Ayo berlomba-lomba ayat 1 dan seterusnya. Firman Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berbaring dan berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Terus Dari belakang dan dari depan Engkau mengukur aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terus Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ayat 7, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. amin. Engkau ada. Dia bangkit, Dia hidup, Dia ada. Yesus ada di surga, tetapi rohnya Dia utus sebagai penolong, dan rohnya tinggal permanen dalam hidup kita. Dia ada. Dahsyat Tuhan kita, amin. Jadi dalam hidup, yakinilah, percayalah, kita tidak akan pernah sendiri. Tetapi Dia ada, Dia hadir, Dia menyertai kita. Kalau orang tanya, kalau Dia ada, mana Dia? Saudara, saya mau tanya, saudara pernah lihat angin? Tetapi saudara percaya ada angin? DP bukti apa? Pohon pepaya sana di depan gereja tumbuh. Dapat lihat itu angin dah kasih rubuh pohon pepaya itu? Tidak. Tapi buktinya mana? Rubuh pohon kesayangan jemaat Tuhan. Karena pohon itu menarik, setiap kali mau pulang, aduh semasa boleh meminta satu. Kita tidak bisa lihat angin, tapi bukti itu ada. Sama dengan Roh Kudus. Kita tidak bisa lihat, tapi kita bisa rasa. Ketika kita lemah, Dia menguatkan kita. Ketika kita dalam keadaan situasi sulit, Dia memberikan kita pengharapan dan jalan keluar. Karena itu sadarilah, Tuhan itu hidup. Yesus telah bangkit, dan Dia hadir dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mazmur tadi berkata, mau pergi jauh di mana? Di ujung utara Dia ada, di ujung selatan Dia ada. Dalam duduk, dalam berdiri, dalam berjalan, dalam keadaan apapun Dia ada di sana. Bahkan dalam hati sekalipun Dia menyelidiki. Luar biasa. Kenapa Dia melakukan itu? Karena Dia hidup. Kalau Dia mati, tidak mungkin saudara hal ini terjadi. Karena Dia hidup, maka Dia hadir dalam dimensi, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Hari ini menjadi perenungan kita. Dalam keadaan apapun, ingatlah, Dia selalu hadir. Dia ada bagi kita. Amin. Nah, saudara, yang membuat kita meyakini Dia hadir itu apa? Kembali dalam Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat yang ke-4. Saya minta seorang bisa bangkit berdiri dan baca ayat ini bagi kita. Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-4. Ini poin yang pertama, kita mengerti, memahami arti kehadirannya lewat apa? Silakan seorang yang sudah dapat dibaca. Ayat 4, firman Tuhan. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di
pantai. Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Mereka tidak tahu itu adalah Yesus. Terus Ayat 5, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Terus Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu oleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyak. iya, terima kasih. Arti kehadiran Tuhan yang pertama lewat pengalaman iman. Dalam cerita ini, saudara, Yesus mengulang kembali apa yang pernah terjadi dan dialami oleh murid-muridnya. Di dalam Lukas pasal yang kelima di sana dicatat bagaimana Yesus setelah dia menaiki perahu Simon, dia menyuruh Simon untuk masuk sedikit ke dalam dan tebarkan jala itu, dan mereka menangkap ikan dalam jumlah yang banyak. Kita bisa menyadari kehadiran Tuhan lewat apa? Lewat pengalaman iman yang pernah kita alami bersama dengan Tuhan di waktu-waktu lalu. Yesus datang untuk mengingatkan tentang peristiwa yang pernah dia perbuat kepada mereka. Dan kita menyadari kehadiran Tuhan karena kita pernah mengalami pertolongan Tuhan atas hidup kita. Amin. Kita sadar Tuhan hadir kenapa? Karena kita pernah ditolong. Kita sakit pernah disembuhkan. Kita berkekurangan pernah diberkati. Kita jalan tertutup pernah dibukakan jalan oleh Dia. Adakah saudara bisa menyangkal? Dari pengalaman iman itu membuktikan bahwa Dia hadir dan Dia hidup dalam kehidupan kita. Karena itu tidak bisa kita sangkal. Kenapa? Karena kita mengalami sama seperti murid-murid ini. Mereka saudaraku pernah mengalami itu, dan Yesus mengingatkan kembali apa yang pernah terjadi waktu mereka masih bersama-sama. Dia ingatkan supaya murid-muridnya menyadari bahwa Dia hadir. Jadi saudara, dalam tolampe perjalanan kehidupan ini, lewat pengalaman iman yang sudah terjadi dalam hidup kita, peganglah teguh itu, karena itulah sebuah bukti bahwa Dia setia di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin saat ini masih banyak kendala, masih banyak pergumulan, banyak persoalan, tapi percayalah kalau waktu saudara lalu Dia pernah tolong kita, pertolongannya masih tetap sama. Karena Yesus Kristus Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tidak pernah berubah, kuasa-Nya tidak pernah berubah. Kalau Dia menolong kita di waktu lalu, pertolongannya pun sampai saat ini dan seterusnya terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita menyadari kehadiran Tuhan lewat apa? Lewat pengalaman iman yang telah terjadi dalam kehidupan kita di waktu lalu. Poin yang kedua, kita menyadari kehadiran Tuhan lewat apa? Lewat rasa takut akan Tuhan. Ayatnya yang ke-12. Ayat 12. Silakan seorang yang sudah dapat bisa dibaca. Firman Tuhan, kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani berkata, Tidak ada yang berani. "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Oh haleluya. Tidak ada yang berani bertanya, apakah engkau Tuhan atau siapakah engkau? Saya merenungkan ini begini, saudara. Kita menyadari kehadiran Tuhan. Karena itu kita tidak berani. Kita tidak berani dalam artian kita tahu Tuhan ada dengan kita.
mereka tidak berani. Sama halnya juga, kita tidak berani dalam artian mau berbuat kesalahan. Kenapa? Karena kita sadar dia hadir. Murid-muridnya ini mereka tidak berani. Tidak berani karena mereka tahu siapa dia ini. Sama halnya juga kalau kita sadar dia hadir di dalam kehidupan kita, kita tidak berani dengan sengaja untuk melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Karena kita menyadari kehadirannya. Sama yang dirasakan oleh murid-murid ini. Mereka tidak berani, mereka takut. Ya, kalau tidak berani berarti apa? Takut. Orang juga takut. Tapi bukan takut apa? Takut dalam pengertian kita takut berbuat dosa. Karena kita menyadari Yesus hadir dalam kehidupan kita. Jadi dalam peristiwa mulia ini, kita sedang masih dalam suasana kematian kebangkitan Tuhan. Arti dari kehadiran Tuhan itu begitu penting untuk kita merenungkan hari-hari ini akan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan. Saya kadang-kadang kalau duduk sendiri di karpet ini, jaga merenungkan Tuhan. Ternyata ini waktu ini begitu singkat. Saya juga hitung usia saya, dan saya jaga flashback kembali 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, 20 tahun lalu. Ternyata terasa singkat sekali. Kemudian saya maju, bagaimana kalau 20 tahun kemudian? So lansia ya. Kita menyadari bahwa hidup ini begitu singkat. Karena itu kita menyadari akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Mari kita giat bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Kemarin di pemuda remaja saya motivasi mereka dalam Kisah Rasul pasal 8, bagaimana murid-murid rasul-rasul mereka melayani di Samaria. Dan ada seorang Simon, seorang penyihir yang tidak ditegur oleh rasul-rasul dan murid-murid. Kenapa? Karena dia ingin memakai kuasa itu untuk kepentingannya. Saudara, mereka begitu berani memberitakan Injil di Samaria. Saya motivasi pemuda remaja tadi malam, jadilah kesaksian. Jangan takut, harus berani menegur, harus berani menyatakan kalau itu salah, ya salah. Kenapa? Karena kita adalah murid Kristus, kita mau jadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Jadi sadarilah kehadiran Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Dia hadir setiap saat, setiap waktu. Bukan hanya pagi di saat kita doa, kita merasakan. Sepanjang hari pun kita beraktivitas, Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Kasih tahu teman di sebelahmu, ingat-ingat dia bersama dengan kita. 2, 3. Cuma persoalannya, lihat khotbah beberapa minggu lalu, dia ada bersama-sama dengan murid-muridnya di dalam perahu. Tapi sayangnya dia apa? Dia memang ada bersama dengan kita. Tapi apakah pertanyaannya, apakah dia aktif bangun atau dia Jadi kalau kita terus membangun hubungan dengan Tuhan lewat doa, lewat saat teduh, lewat ibadah ini, dia tidak tidur. Tetapi kalau kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu sibuk dengan handphone, dia tidur. Tidak apa-apa handphone, yang penting jaga dengan kesaksian, jaga dengan khotbah, dengan lagu-lagu, ya kan? Tapi handphone bau ini apa? Drama Korea, apa lagi? Apa Yesus ada di sana? Mulai rame. Kan Bapak Gio, kalau lagi Mobile Legend, apa Yesus ada di sana?
Jadi saudara, seluruh aspek kehidupan kita dia hadir. Dan karena dia hadir, dia selalu memberi kemenangan bagi kita. Dia tidak pernah memberikan kekalahan karena dia sudah bangkit. Dia hidup. Dan dia selalu memberi jaminan kemenangan bagi setiap anak-anaknya yang terus menaruh harap dan percaya kepadanya. Ayat terakhir, ayat 14. Mari dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Itulah tidak kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah dia bangkit dari antara orang. Itulah keberapa kali? Saudara tahu angka 3 itu angka apa? Hah? Angka 3 itu angka setia. Oh, karena dia setia, dia hadir saat murid-muridnya ada di pantai ini. Karena dia setia, dia hadir setiap saat, setiap waktu. Jadi dalam keadaan apapun, taruhlah harap kita hanya kepada Yesus. Dari hati kita dorong, Tuhan terima kasih Engkau hidup karena aku percaya Engkau menyertai aku. Bukan hanya hari ini, bukan hanya minggu ini, sampai aku menutup mata di dunia ini, Engkau tetap setia menyertai aku. Bukankah dia berjanji kepada murid-muridnya, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi kesetiaan Tuhan tidak akan pernah berubah. Kasih setia Tuhan akan terus menopang dan menyertai kehidupan kita. Karena itu teruslah berpengharapan kepada Yesus. Kita tidak bisa hidup di luar Yesus. Kita tidak bisa melangkah dengan pengertian kita, dengan logika kita, dengan kemampuan kita. Kita butuh Yesus yang menjadi nahkoda atas kehidupan kita. Karena dia hidup, biarlah dia yang menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Biar dia menjadi pemimpin dalam keluarga kita. Biar dia menjadi pemimpin atas segala usaha dan pekerjaan kita. Dialah yang menjadi pemimpin akan masa depan kita. Jadi taruh harap hanya kepada dia yang telah mati dan bangkit, dan dia hidup. Dia menampakkan diri bukan hanya kepada murid-muridnya waktu itu, tapi juga bagi saya dan saudara yang setia kepada dia. Dia akan terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita sudah dengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan satu pujian bagi Tuhan, walaupun dunia berubah sampai detik ini. Terima kasih Tuhan, siang hari ini Engkau ada di tengah-tengah murid-murid-Mu, dan Engkau menyatakan kehadiran-Mu. Lewat mujizat Engkau berkata kepada murid-murid-Nya, tebarkanlah jalan, dan ketika mereka taat dan melakukannya, ada mujizat yang Engkau buat di tengah-tengah kehidupan para murid-murid yang bertengah. Terima kasih Tuhan. Dunia
kembalikan kekuatan yang baru, kemurahan yang baru bagi hamba-Mu. Pakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan. Dimanapun dia berada, tangan Tuhan menopang, menyertai kehidupan hamba-Mu. Kami yang mendengar, kami semua diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan berkati, Tuhan memilih, Tuhan melihat setiap keberadaan kami, dan Tuhan memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan kami yang berbeda-beda. Keluarga kami diberkati, rumah tangga kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu ada atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami akan memberi dengan sukacita. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami akan memberi dengan sukacita. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selanjutnya kami serahkan kepada Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Setelah kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, kita akan memberkati pekerjaan Tuhan lewat persembahan. Sambil persembahan jangan kita angkat satu. Sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananku. Tak mampu lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan. Sungguh bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak mampu hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan. Dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyerahkan hatiku. Sungguh bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Di siang hari ini jemaat saudara semua bangkit berdiri.
ajaib Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa bagi kami ya Tuhan. Terima kasih hari ini luar biasa kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang sungguh memberkati kehidupan kami. Yesus hidup dan selamanya hidup di dalam kami, karena kami percaya Tuhan yang Engkau telah bangkit, Engkau telah naik ke surga dan berikan Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kami, yang akan terus menyertai kami sampai pada akhir zaman. Terima kasih, kami bersuka cita karena kami tidak sendiri, tapi ada penolong yang sejati, Roh kebenaran akan terus menuntun menyertai langkah-langkah hidup kami. Terima kasih. Doa kami bagi daerah Kabupaten Kepulauan Talaut, turunlah berkat keselamatan atas negeri ini. Biarlah di tanah Poronisa ini setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Diberkatilah kelautan dan perikanan, diberkatilah pertanian dan perkebunan, diberkatilah sumber-sumber ekonomi yang dikelola oleh anak-anak di tanah Poronisa ini. Kami percaya apapun usaha pekerjaan anak-anak di tanah Poronisa diberkati dan dibuat Tuhan jadi berhasil, akan terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan. Berkatilah Tuhan pemerintah yang ada saat ini, baik dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan, seluruh ASN dan P3K yang bekerja. Kami doakan di seluruh kantor-kantor dinas, badan instansi yang ada, baik itu Tuhan di Pemda, di kementerian, kami berdoa, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, kami berdoa Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan Forkopimda di era ini akan boleh bergandengan tangan menghadirkan kesejahteraan di tanah Poronisa ini. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Kami mendoakan lingkungan di sekitar gereja ini diberkati oleh Tuhan, karena kuasa kerajaan Allah hadir
memberi damai, memberi sukacita bagi lingkungan ini dalam nama Tuhan Yesus. Umat-umat Tuhan yang hari ini Tuhan berhalangan hadir, kiranya Tuhan melawat dengan kasih Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Setiap Tuhan kesulitan hidup mereka, Engkau memberikan jalan keluar dan kemenangan-Mu yang ajaib di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, umat-Mu yang Tuhan sepanjang minggu berjalan, yang beraktivitas, yang bekerja, baik itu orang tua maupun anak-anak yang bersekolah dari TK sampai Tuhan seterusnya. Kiranya Engkau menyertai kehidupan mereka di dalam aktivitas sepanjang minggu ini, dijauhkan daripada yang jahat, dijauhkan dari segala malapetaka, mara bahaya, kecelakaan, kematian, dijauhkan Tuhan dari kehidupan kami semua. Perlindungan darah anak domba Allah menjadi proteksi yang sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya juga Tuhan berkat yang sama, oh Tuhan, hadir bagi setiap mereka yang mengikuti ibadah secara online hari ini lewat aplikasi Tuhan, lewat live streaming ini. Kami berdoa Tuhan memberkati hidup mereka, memberkati keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha mereka, apapun yang menjadi doa, harapan, kerinduan mereka, Engkau sumber pertolongan, memberikan kemenangan-Mu yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan sebentar umat-Mu akan kembali dalam perjalanan mereka. Kiranya Tuhan menyertai yang berkendaraan, yang berjalan kaki, sehingga boleh tiba di rumah masing-masing dengan membawa selamat sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa, inilah ungkapan syukur kami, dan kami akan mengakhiri ibadah raya siang hari ini dengan mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah dan bawa pulanglah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian siang hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan datang menjemput kita dalam kemuliaan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sudah menerima berkat Tuhan di dalam ibadah ini, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan berkati. Silakan duduk, kembalikan kepada pengembang. Puji Tuhan, kita akan mendengar info pelayanan dalam minggu berjalan, dan diinformasikan untuk ibadah sebentar. Ibadah keluarga atas nama Ibu Berci Raras atau keluarga Bejoni Raras, dan bertempat di rumahnya Ibu Berci di Bundaran. Nanti semua bisa ikut ibadah keluarga. Dan untuk hari Senin di tempat ini tetap ada doa. Sedangkan untuk hari Rabu ada ibadah gembira atas nama Deanti Dage. Atas nama Deanti Dage, hari Rabu jam 4 bertempat di Pantai SWM. Sedangkan hari Sabtu ada ibadah doa puasa di tempat ini, jadi jam 2 sampai jam 3:30 sore. Dan diingatkan kembali semua para pelayan-pelayan boleh mengambil bagian untuk melayani doa pada hari Sabtu. Dan untuk hari Sabtu sore jam 6 ada pemuda remaja bertempat di rumahnya Enji Malori jam 6 sore. Dan selanjutnya yang akan melayani untuk hari Minggu, nanti Ibu Gembala informasikan di grup gereja. Yang melayani untuk WL adalah, karena minggu depan ada perjamuan kudus, jadi Bapak Ibu mempersiapkan diri. WL nanti Ibu Davita, dan pemain musik adalah Bapak Freddy Aumu, dan yang akan melayani sebagai aser adalah Gideon Gambamule, dan yang akan melayani ralat Gideon Gambamule, karena Gideon masih dalam tahap proses pemulihan. Yang akan melayani adalah kakak Elsapan Lampulalang pada hari Minggu sebagai aser.
dan yang akan melayani sebagai LCD adalah Isra Gampamole. Jadi nanti diberitahukan kembali dan diingatkan kembali di grup gereja semua para pelayan-pelayan yang akan melayani mempersiapkan diri ambil bagian pada hari Sabtu untuk melayani, untuk ambil bagian di dalam doa. Dan terima kasih untuk Bapak Kakak Paha, hari ini boleh melayani luar biasa, suaranya merdu, bagus, indah, dipergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan luar biasa WL, kalau Bapak Kakak Paha belum pulang, WL laki-laki, so 2 orang tambah operator ini, so 3 cuma belum tampil dia. Nah, jadi luar biasa orang WL di sini ada beberapa orang, tapi karena ada halangan, Bapak yang satu ada di Manado, sedangkan Ibu Seselia ada orang sakit baru kelar operasi, jadi kalau bukan Ibu Gembala, Ibu Devita yang melayani. Nah, karena ini Bapak Kakak Paha, puji Tuhan, beliau juga adalah diaken di gereja GBK di Tahuna yang ada di Tahuna. Beliau juga melayani di sana dan puji Tuhan dia boleh berbagi berkat bagi kita semua melalui pelayanan beliau. Dan Tuhan Yesus memberkati buat Bapak Kakak Paha bersama keluarga dan istri. Ya, semoga didoakan kalau ada waktu bisa bertemu kembali. Karena mungkin beliau akan kembali ke Tahuna ulang, dan kalau ada waktu orang tetap waktu dapat. Tuhan Yesus memberkati atas pelayanan Bapak yang melayani kota gereja. Kami gereja di tempat ini terbuka lebar hati, gereja ya semua terbuka untuk Bapak, untuk tetap datang dalam pelayanan kami di tempat ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga untuk Bapak Dovis Lapulala yang so membantu untuk perjalanan Ibu Gembala kemarin dari sini ke Beo dan kembali ke dari Beo ke luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus selalu memberkati buat Bapak Dovis. Terima kasih juga untuk semua sidang jemaat Tuhan yang sudah mengambil bagian hari ini dalam ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa sebentar ibadah di rumah keluarga Ibu Berciraras jam 4 sore. Tuhan Yesus memberkati, shalom. Dan diingatkan kembali juga, lupa Ibu Gembala informasi, 1 hari Minggu kita mungkin ada kegiatan khusus untuk anak sekolah minggu. Mungkin jam 1 atau jam 2 akan ke Tarun dalam rangka ibadah anak sekolah minggu di kolam yang ada di Tarun. Nah, jadi karena Bapak Ibu so ada, jadi hari Minggu. Kenapa dibuat hari Minggu? Supaya Bapak Sagio boleh ikut, boleh bawa kendaraan. Nah, puji Tuhan, terima kasih, shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.